Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam kajian kitab Aqidatut Tauhid yang semestinya kita akan membahas Al-Fasluts Tsalits, yaitu fasal yang ketiga berkaitan dengan At-Tasyri'. Namun karena biar pembahasan ini tidak terputus, maka saya memilih membahas yang lain. Ya, insyaallah ini setelah kita masuk akan kita bahas tentang Al-Fasluts Tsalits, yaitu fi At-Tasyri'. Adapun yang akan saya bahas malam hari ini, apa-apa dicatat, tentang hakikat dari al-ikhlas. Kalimat ini kalimat yang sering kita dengar. Kalimat ini adalah kalimat yang sering diserukan oleh setiap dai, muballigh, mengajak manusia untuk mengikhlaskan agamanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin, ya, tidak sekedar saya ini menyampaikan masalah ini di luar kepada masyarakat, tetapi saya ingin juga agar tulabul ilmi untuk mendalami masalah ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang ikhlas dalam beramal, dalam berilmu, dalam menuntut ilmu, dan dalam semua amal ibadah kita. Makanya para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa al-ikhlas huwa haqiqatud din. Keikhlasan itu adalah hakikat dari agama ini. Mereka juga mengatakan wal ikhlas huwa lubbul ibadati. Ikhlas itu adalah lub al-ibadah. Isinya, inti dari ibadah ini adalah mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang muslim pertama yang tunduk dan patuh pada Allah dari umat ini. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 162 dan ayat 163. Kemudian al-ikhlas wa miftah da'watir rusul.
bahwa keikhlasan itu adalah kunci dakwah para rasul semuanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengajak kepada al-ikhlas, kepada tauhid, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, min qablika, sebelum engkau, min rasul, seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya untuk dia mengatakan annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Semua rasul itu mengajak kepada menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ani ibudullah, sembahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah dari menyembah taghut. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada umat-umat terdahulu dan kepada umat ini juga untuk mengikhlaskan amalnya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah menyembah Allah dan mengikhlaskan baginya akan ibadah tersebut. Mukhlishina lahud-din, memurnikan ibadah, menjernihkan, memurnikan, menyaringkan ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, dan mereka condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, condong kepada al-haq, meninggalkan al-batil. Hunafa dari kata hanafa, artinya ya'nifu atau yahnafu, artinya ma la yamilu, yaitu condong pada al-haq. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ajaran agama yang benar. Maka untuk mengetahui ajaran agama itu benar atau tidak, salah satu tanda adalah apakah agama itu memerintahkan kepada keikhlasan atau tidak. Apabila agama itu tidak memerintahkan, atau ajaran atau aliran apapun yang memerintahkan untuk menyembah kepada selain Allah atau bergantung pada selain Allah, entah kepada seorang syekh, ya, atau kepada siapapun, maka berarti agama itu adalah agama yang menyimpang, agama yang bengkok, bukan agama yang lurus. Demikian pula ajaran-ajaran, tarekat-tarekat yang menyuruh manusia menyembah selain Allah, bergantung pada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka ini adalah penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidaklah memerintahkan kepada umat-umat terdahulu melalui para rasul mereka melainkan untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla tidak menerima agama yang tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan menerima, karena ibadah itu telah tercemar, dikotori oleh kesyirikan atau oleh kepentingan-kepentingan lainnya, dari kepentingan-kepentingan duniawi, harta atau wanita atau tahta, jabatan, kedudukan, pengaruh, dan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa sih makna ikhlas itu? Kita sering mendengar kalimat ikhlas. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tentang makna dari keikhlasan itu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ati. Ifradul haqqi, al-haqq itu Allah.
ifradul haqqi subhanah bil qasdi fit ta'ati, mengesahkan Allah al-haq, zat yang maha benar. Allah itu hak, keberadaannya hak, janjinya hak, ancamannya hak. Ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ati, mengikhlaskan Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala dalam niat seseorang ketika dia melakukan ketaatan. Murni karena Allah azza wa jalla, bukan karena selain Allah. Makanya termasuk dalam hal ini adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah azza wa jalla. Menuntut ilmu adalah amal yang mulia. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abi Dawud dan Imam Ibnu Majah, ini adalah tahdzir, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para penuntut ilmu yang mereka menuntut ilmu karena dunia, untuk menjadi orang yang terkenal, termasyhur, untuk mencari kedudukan di dunia ini, pengaruh, agar dihormati, agar dicium tangannya, agar jalan bungkuk di depannya. Ya, naudzubillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ta'allama ilman, barang siapa belajar, ta'allama, bukan alimah, ta'allama, jadi dia mempelajari satu ilmu. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya ilmu itu yang dipelajari itu semestinya dia ikhlaskan hanya untuk wajah Allah azza wa jalla. Namun apa yang dia lakukan, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya, namun dia tidak mempelajari ilmu itu melainkan hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia ini. 'Ardan minad dunya, 'ardan minad dunya ini kata-kata yang umum. 'Ardan minad dunya, entah itu harta, entah itu kedudukan, entah itu pengaruh, entah itu yang lainnya, kemasyhuran, ketenaran. Dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannati, dia tidak akan merasakan baunya surga. Arfa atau arfun yaitu raihah, dia tidak akan merasakan rasanya surga yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Kemudian dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, janganlah kalian belajar ilmu untuk kalian menandingi para ulama. Jadi ujian tujuannya adalah bertanding, untuk menyaingi. Litubahu bihi al ulama wala litujaru bihi as-sufaha, dan jangan pula kalian menuntut ilmu hanya untuk kalian berdebat dengan orang jahil, dan orang yang bodoh. Wala takhayyaru bihi al majalis, dan jangan pula kalian belajar ilmu agar kalian untuk memilih di majelis, takhayyaru bihil majalis, dengannya kalian mendapatkan kedudukan di majelis-majelis. Faman fa'ala dzalika fannar, kata Nabi alaihi salam, barang siapa melakukan hal itu maka neraka. Ingatlah neraka, takutlah akan neraka. Ya. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang menuntut ilmu karena Allah azza wa jalla, Allah berikan kepada dia dunia dan akhirat. Tetapi kalau niatnya sudah jelek, niatnya buruk, niatnya untuk dunia, maka tidak akan ada berkah pada ilmunya. Waliyadzubillah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala cuma menyebutkan tentang
makna dari al-ikhlas, wa huwa al-ikhlasu huwa alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwahu. Yaitu keikhlasan adalah Anda tidak mencari dalam amal perbuatanmu, Anda tidak mencari saksi yang lain selain Allah. Jadi yang dicari hanya Allah sebagai saksi. Dan Anda tidak menuntut, meminta mujazian, atau tidak mencari orang yang memberi balasan kecuali Allah, siwahu. Jadi yang memberikan balasan adalah Allah Azza wa Jalla. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan dari kalian upah, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata Al-Imam Al-Izz ibnu Abdissalam rahimahullah ta'ala, seorang ulama Syafi'iyah masyhur, kata beliau, al-ikhlasu an yaf'ala al-mukallafu at-ta'ata khalisatan lillahi wahdah. Al-ikhlas an yaf'ala al-mukallaf, keikhlasan itu adalah seorang mukallaf yang telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dia melakukan satu ketaatan khalisatan lillahi wahdah, murni hanya untuk Allah semata. Murni hanya untuk Allah semata. La yuridu biha ta'ziman. Dia tidak menghendaki dari amal ibadah itu ta'ziman, untuk dia dimuliakan. Karena tidak sedikit di antara manusia menjalankan amal-amal ibadah untuk mendapat kehormatan, agar dia dimuliakan. Ya. Liyusharu bihil banan, supaya dia dihormati, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. La yuridu biha ta'ziman minan nas wala tawqiran. Dia tidak mengharapkan dari manusia, dari amal ibadahnya itu, ta'ziman minan nas, agar dia dimuliakan oleh manusia, wala tawqiran, dan agar dia dihormati oleh manusia. Wala jalba naf'in, ay wala yuridu biha, artinya bahwa dia tidak mengharapkan dari amal ibadahnya jalba naf'in dunyawiyyin, untuk mendapatkan an-nafa' dunyawi, manfaat dunyawiyah, ya. Wala daf'a dararin dunyawiyyin, dan juga bukan untuk dia menolak hal-hal yang tidak disenangi dari dunia ini. Intinya ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan selain Allah. Ini diantara definisi para ulama tentang al-ikhlas. Kata Al-Izz ibnu Abdissalam, al-ikhlasu an yaf'ala al-mukallafu at-ta'ata khalisatan lillahi wahdah, la yuridu biha ta'ziman minan nasi wala tawqiran wala jalba naf'in dunyawiyyin wala daf'i dararin dunyawiyyin. Jadi dia betul-betul ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala semata. Dia tidak mengharapkan ta'zim, penghormatan, pemuliaan dari manusia, dan tidak mengharapkan manfaat dari mereka atau manfaat duniawiyah, atau untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disenanginya dari urusan-urusan dunia ini. Karena dia beriman pada Allah. La yanfa' wa la yadhurru illa Allah. Tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa an-nafi'ud dar. Dia yang memberi manfaat dan dia yang menimpakan suatu madarat kepada siapa yang dikehendakinya, dan hikmah di balik itu semuanya. Itu imannya orang-orang dalam mukmin dalam beramal dan mengikhlaskan amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam Al-Quranul Karim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah contoh, beliau adalah qudwah, dan beliau adalah orang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul alaihi wasallam orang yang paling mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan. Siapa memerintahkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar aku beribadah menyembah Allah mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuknya, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang selainnya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang muslim yang pertama, yaitu dari umat ini. Ini disebut dalam surat Az-Zumar ayat ke-11 dan ayat yang ke-12. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan makna ayat ini, kata beliau, ai innama umirtu bi ikhlasil ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Arti ayat ini, sungguhnya aku yaitu Muhammad diperintahkan atau hanyalah diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslim yang pertama. Qala as-Suddiyu yakni min ummatihi, yaitu dari umatnya. Orang muslim, orang yang tunduk patuh pada Allah pertama kali adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Baru beliau mengajak manusia yang lainnya. Para sahabat dan orang-orang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq, Bilal bin Rabah dan yang lainnya, Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Mereka semua termasuk yaitu as-sabiqun al-awwalun. Tapi Rasulullah SAW yang pertama kali mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika beliau kecil, beliau telah dicuci hatinya oleh malaikat dan air Zam-Zam, agar beliau tidak senang kepada dunia ini, dalam arti tidak cinta pada dunia. Beliau betul ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang beliau diperintahkan, maka beliau adalah contoh bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berdoa memohon pada Allah, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir ayat ke-14, fad'ullaha, berdoalah kalian, berserulah kalian kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, walau karihal kafirun, meskipun dibenci oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir itu apa yang dibenci oleh orang kafir? Oleh orang musyrik. Ketika umat ini mentauhidkan Allah, mereka paling benci, mereka murka. Walaupun dia berlabel muslim, tapi dia ahli syirik, banyak melakukan kesyirikan, dia benci kepada ahli tauhid. Ya, benci kepada ahli tauhid, karena dianggap ahli tauhid ini menghalangi dari kepentingan duniawi yang ingin dicapainya. Ya. Setiap orang yang membenci ahli tauhid dan yang beribadah pada Allah semata, ya, ini semua karena kepentingan duniawi. Silahkan Anda adakan penelitian, ya, kalau perlu diteliti. Setiap orang membenci ahli tauhid, dakwah tauhid, sebabnya adalah karena menghalangi kepentingan duniawi mereka. Karena dunia, makanya mereka memerangi ahli tauhid, membenci ahli tauhid, al-mukhlisin lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena ini orang-orang menghalangi mereka dari apa mereka ingin dari dunia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keikhlasan ini, salah satunya adalah hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Selain hadis Umar bin Khattab, hadis sunniyah innamal a'mal binniyat, itu jelas hadis tentang keikhlasan dalam ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Yaitu hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata beliau, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang. Faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wad dzikra. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang seorang yang dia berperang
dan dia mengharapkan dari ghaza, dari peperangannya itu adalah yaltamisu al-ajra wa dzikra. Dia ingin dapat pahala dan dia ingin dapat nama. Ingin dua-duanya. Pahala iya, nama iya. Malahu, kata orang itu, apa yang dia peroleh? Orang yang demikian keadaannya. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu, dia tidak dapat sesuatu. Tidak ada yang didapatinya. Tidak ada yang diperolehnya. Fa'adaha thalatha marrat. Lalu orang itu mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra dzikra. Maka Nabi SAW tetap menjawab, la syai'a lahu. Beliau tetap menjawab, la syai'a lahu. Thumma qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima minal amali, min di sini bayaniyah, bukan tab'idhi, bukan tab'idhiyah. Innallaha la yaqbalu minal amali, arti Allah tidak menerima semua amal, ya, illa kecuali illa makana lahu khalisan, melainkan amal yang betul-betul murni hanya untuk Allah. Wa butughiya bihi wajhu, dan dia mengharapkan dengan amal itu adalah wajah Allah, cari muka kepada Allah, ya, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah, minta pamrih kepada Allah. Itu dibolehkan karena dia zat yang maha kaya, zat yang maha pemberi, zat yang tidak mau disekutukan, zat yang tidak mau amal manusia dikotori dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan. Makanya Allah tidak menerima kecuali amal yang mukhlis hanya untuk Allah dan untuk wajahnya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Albani mengatakan hadisun hasanun sahih. Kemudian hadis yang berikutnya yang menunjukkan penting dan kedudukan ikhlas. An Abi Firas radhiyallahu anhu, wa huwa rajulun min Aslam. Beliau adalah salah seorang dari kabilah Aslam. Abu Firas Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yakni kepada para sahabat, saluni amma syi'tum. Silahkan tanyakan pada aku apa yang kalian kehendaki. Fanada rajulun, maka seorang berteriak, ada suara yang lantang bertanya kepada beliau. Kata orang itu, mal islamu, apa sih Islam itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqamatus salati wa ita'uz zakah. Islam itu adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Beliau menyebutkan bagian dari Islam. Karena arkanul Islam ada 5. Ya. Ini menunjukkan pentingnya iqamatus salat dan ita'uz zakah. Yang mana dua hal ini kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Itulah Islam. Islam mengajarkan manusia hablum minallah, bagaimana seorang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana seorang menjaga hubungannya dengan manusia. Ya. Kata beliau adalah iqamus shalah wa ita'uz zakah. Islam itu kamu menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kemudian orang itu bertanya, famal iman? Apakah iman itu ya Rasulullah? Al-ikhlas. Iman itu adalah al-ikhlas, memurnikan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan makna yang terpenting dari al-iman. Lianna al-iman qaulun bil lisan wa iqrarun bil janan wa amalun bil arkan. Hadza wal iman. Ya, yang semua itu harus diikhlaskan pada Allah Azza wa Jalla. Seorang yaqul qaul bil lisan, tapi dia
qaulnya itu tidak ikhlas. Dalam hatinya ada nifak. Ya. Maka tidak diterima imannya, ucapannya. Atau seorang mengakui dalam hatinya, tapi dia tidak mau mengucapkan, maka tidak diterima amalnya, keislamannya. Demikian pula orang yang beramal dengan arkan, kalau dia tidak mengikhlaskan amalnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka amalnya tertolak. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ketika beliau ditanya, mal iman, apakah iman itu? Qal al-ikhlas. Iman itu adalah mengikhlaskan amal, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya orang mukmin yang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla dan sebenar-benar iman. Kemudian kata orang itu, qal famal yaqin, apa sih keyakinan itu? Al-yaqin itu apa? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasdiqu bil qiyamah. Yang namanya yakin itu adalah orang yang membenarkan adanya hari kiamat. Dia tidak ragu sama sekali akan adanya hari kiamat. Itu al-yaqin. Makanya para ulama, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-yaqin ruhul iman. Keyakinan itu adalah ruh dari iman. Iman itu bimathabatil jasad, wal yaqin bimathabatir ruh. Iman itu ibarat jasad, dan keyakinan itu adalah ibarat ruh. Maka apabila terkumpul antara iman dan yakin ini, hiduplah orang itu, hidup dunia fil akhirah. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kemudian hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada potret-potret tubuh kalian, bentuk-bentuk tubuh kalian atau wajah kalian. Ya. Dan Allah tidak pula melihat pada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Jadi Allah melihat kepada hati, artinya niatnya orang ketika dia beramal. Allah melihat apa niatnya di hatinya. Ya. Kemudian wa a'malakum wa amalikum ila qulubikum wa amalikum, dan Allah melihat kepada amal perbuatan kalian, artinya caranya. Ini dua kalimat ini, ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang pertama ini syahadat alla ilaha illallah, yang kedua anna Muhammadar Rasulullah. Amalnya, kaifiatul amal dilihat oleh Allah, benar atau tidak, diajarkan atau tidak oleh Rasulullah. Kalau tidak diajarkan, Allah tidak menerimanya. Ya. Jadi yang dilihat dan pandangan Allah menilai, memberikan thawab, jaza kepada amal seorang, dilihat dari amal itu kaifiyahnya. Bagaimana dia berbuat dalam amal yang dilakukannya itu. Jadi ini al-ikhlas wal mutaba'ah. Walakin yanzuru ila qulubikum, niyatikum, ikhlasikum. Yang dia merupakan kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu a'malikum, cara kalian beramal. Sudah sesuai atau tidak? Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ya. Walaupun orangnya beriktikad amalnya diterima oleh Allah, tidak. Rasulullah SAW mengatakan, sekarang Rasul mengatakan fahuwa raddun, wa hadzal rajul yaqul insyaallah makbul. Mana yang dipegang dua ini? Ya. Perkataan Rasulullah SAW atau anggapan orang ini? Ini pasti fahuwa raddun, jelas ditolak. Sedangkan ini anggapan, masa Allah tidak terima amalku? Oh baik kok niatnya. Itu hanya dugaan. Tapi yang pasti fahuwa raddun. Itu yang pasti. Dia tertolak. Wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun.
Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini hal-hal yang baru yang bukan seperti kami, maka tertolak. Tertolak. Jadi ini di antara hadis Nabi SAW yang menunjukkan keikhlasan dan al-mutaba'ah. Kemudian kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, bahwa ketakwaan di sini, yushiru ila sadrihi thalatha marrat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ya. Ini menunjukkan pentingnya peran dari apa yang ada dalam dada kita, ya. Yaitu niat, keikhlasan. Makanya niat mempunyai manzilah. Dalam Islam ini niat mempunyai mizan khas. Ada timbangannya sendiri tentang niat itu. Ya. Kata para salaf di antara perkataan mereka, ya, tentang niat ini, yaitu perkataan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala. Kata beliau, ta'allamun niyyah, pelajarilah tentang niat. Ya. Fa innaha ablaghu minal amal. Karena sesungguhnya niat itu lebih menyampaikan seseorang kepada apa yang diinginkannya daripada amal perbuatannya. Ya. Niat bisa menyampaikan seorang kepada amal perbuatan. Ablaghu minal amal, lebih menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang diinginkannya daripada amal perbuatan orang itu. Ya. Karena amal kadang-kadang tidak ikhlas. Sekarang ada satu wahid fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Dia rindu kepada Baitullah, dia ingin melakukan amal ibadah haji, masalah, tapi dia tidak punya apa-apa. Ya. Allah menyampaikan orang itu fadilahnya, walaupun tetap dia tidak melaksanakan, tapi keinginannya, niatnya, dia telah mendapatkan pahala dari niatnya. Ya. Jadi niat, fa innaha ablaghu minal amal. Di antara hadisnya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW bersabda, inna bil madinati rijalan, sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang, ya, ma qata'tum wadian, tidaklah kalian melintasi suatu lembah, wala salaktum tariqan, dan tidak pula kalian menempuh satu jalan, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka juga mendapat pahala seperti kalian. Habasahumul udhur, tapi mereka dihalangi oleh udhur. Ini menunjukkan niat mereka. Hadis ini berkaitan dengan perang Tabuk. Ada sebagian kaum mukminin yang mereka tidak bisa berangkat ke Tabuk mengikuti Rasulullah SAW di musim yang demikian panasnya. Hati mereka itu ingin ikut perang, tapi mereka tidak punya bekal. Ada juga halangan-halangan yang lainnya, uzur, pincang, buta, dan yang lainnya. Ya, sampai mereka menangis karena tidak bisa mengikuti perang Tabuk. Ya. Jadi habasahumul al-udhur, yang menghalangi mereka adalah uzur. Mereka mendapatkan pahala al-ajr karena hati mereka cinta kepada perang di jalan Allah, ingin mengikuti kaum mukminin, tapi mereka tidak punya apa-apa. Tapi Allah sampaikan pahalanya sama dengan orang yang illa syarakukum fil ajr, mereka sama berserikat dengan kalian dalam mendapatkan pahala. Artinya sama-sama mendapat pahala. Ya. Maka niat harus selalu kita koreksi diri kita ini. Periksa hati kita ini dalam setiap amal, setiap langkah, setiap perbuatan. Anda melaksanakan tugas yang sekedar tugas, ya sesuai dengan niat. Tapi kalau Anda niat mengerjakan tugas, aku dapat ilmu, dari kewajiban saya, ya, taat pada guru, pada muallim, dia memerintahkan aku melaksanakan tugas, maka itu lain nilainya. Dan sekedar ini sudahlah, yang penting dapat nilai B, nilai A. Maka innamal amal bin niat. Ya. Niatnya dapat A insya Allah. Itu kalau dapat A. Ya. Kalau dapat C, dua-duanya enggak. Ya. Dua-duanya tidak. Maka dari itu hal-hal yang kecil jangan dianggap kecil. Ya. Tugas anak belajar di sini. Ini tanggung jawab, ini amanah dari orang tua atau dari orang yang mengutus aku. Ya. Maka luruskan niat. Tugas-tugas laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Kadang-kadang kita kurang memperhitungkan hal-hal seperti itu. Kita anggap remeh kepada hal-hal yang demikian. Apa saja yang merusak niat atau amal seseorang? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di antara amal-amal yang merusak amal seorang, ya, yaitu berkaitan dengan iradatun nafs. Semua kaitan dengan hawa nafsu ini. Yang pertama kata beliau, talabut tazayyun fi qulubil khalq. Seorang melakukan amal ibadah itu untuk mencari keindahan dia dalam hati manusia. Dan manusia yakni menganggap dia ini masya Allah, ya, bukan karena Allah. Talabut tazayyun, supaya dia terhias dalam hati manusia, ya. Naudzubillah. Ini masalah hati. Tidak ada yang tahu illallah, ya, illallah. Talabut tazayyun fi qulubil khalq, supaya dia dianggap indah, dianggap baik oleh manusia, tapi bukan karena Allah. Yang kedua, talabu madhihim, mencari pujian mereka. Ini yang disebut riya, ya, riya an-nas, ya. Riya, supaya dilihat orang, dipuji manusia. Yang ketiga, al-harbu min dhammihim, dia melakukan amal ibadah untuk menghindar dari celaan manusia, ya. Sholat berjamaah di masjid bukan karena memang itu adalah satu keharusan, tapi supaya tidak dicela oleh tetangga. Masa orang ini rumahnya dekat masjid kok tidak sholat di masjid berjamaah? Jadi takut celaan manusia. Ada saudara yang sakit, opname di rumah sakit, tetangganya atau saudaranya, dia pergi menjenguk bukan karena Allah, bukan karena hak seorang muslim kepada saudaranya, tapi karena tidak enak. Ya, nanti dibilang apa? Oh, ini teman saya sakit kok, ini tetangga saya sakit, masa saya tidak ke sana? Hada niat, kullu hada niat, ya, yang kadang-kadang diremehkan karena perasaan tidak enak, ya. Maka luruskan niat itu. Saya menjenguk orang ini karena hak seorang muslim pada saudaranya. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hakul muslim ala muslim khamsun. Dalam satu riwayat sittatun atau sittun, ya. Bukan karena tidak enak, bukan karena perasaan, hak. Kemudian kata beliau, talabu ta'zimihim, seorang beribadah pada Allah untuk mendapatkan, supaya dia dihormati oleh manusia. Sudah dijelaskan tadi. Yang berikutnya, talabu amwalihim, dia beribadah pada Allah untuk mencari hartanya manusia, ya, supaya mendapat keuntungan duniawi. Naudzubillah, berupa harta. Yang berikutnya, talabu khidmatihim wa mahabbatihim, dia beribadah kepada Allah untuk mendapatkan agar manusia berkhidmah kepadanya, melayaninya, ya. Wa mahabbatihim, dan agar mencintai dia, bukan karena Allah, ya. Padahal seorang hamba kalau dia bisa mendapatkan cinta Allah, maka Allah akan memanggil Jibril. Kemudian Allah menyebutkan pada Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulan, sungguhnya Allah cinta pada fulan ini, fa'ahibbahu, maka cintailah engkau pada fulan. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan mengumumkan pada ahlus sama, kepada para malaikat, bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah kalian kepada fulan. Jadi kalau seorang beribadah karena cinta pada Allah, bukan mencari cinta manusia, manusia pun akan mencintainya dengan atau karena Allah. Jangan mencari, Allah akan memberikan, ya. Talabu khidmatihim wa mahabbatihim, jadi dia beribadah untuk dia mendapat khidmah dari manusia, dilayani, dihormati, dicintai. Wa talabu qadaihim hawaijahu. Yang lain, dia beribadah pada Allah supaya manusia memenuhi hajatnya. Kalau dia punya hajat, punya kebutuhan, punya keperluan, ya, orang pada membantunya, orang pada memenuhi hajatnya, membantu memenuhi hajatnya. Itu diantara yakni hal-hal yang mencemar amal seorang dan menggugurkan keikhlasan seseorang. Maka ikhwani fillah rahimahullah, apa yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya,
Ini kaitannya semua apabila dilihat kaitan dengan hati. Kembali kepada ini. Makanya muraqabatul qalb lebih penting dari semua muraqabah dalam urusan diri kita ini. Ya. Seorang melihat selalu introspeksi dirinya, introspeksi lihat hatinya. Ya. Ketika dia beramal, apalagi sebagai talibul ilmi, tulabul ilm, orang mencari ilmu, kalian akan diuji oleh Allah dan ujian-ujian mungkin kesenangan, mungkin kehormatan, kemuliaan. Jangan kalian cari. Ya. Allah akan memberikan. Tidak usah dicari, tidak usah dikejar. Tapi ikhlaskan amal itu, Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh seorang. Bahkan dunia datang, orang itu tidak mau kepada dunia itu. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, al-ikhlas, ya, mengikhlaskan amal ibadah ini adalah sesuatu yang amat penting dan harus selalu kita membicarakan masalah ini. Karena daidanus salaf, adatus salaf, da'bus salaf, yakni kebiasaan mereka senantiasa mengingatkan masalah keikhlasan ini. Ya. Karena manusia punya hati, punya nafsu. Ya, nafsu ini ingin dapat sesuatu, bagian dari perbuatannya. Nafsu meminta dipuji, meminta disanjung, minta dihormati, minta diagungkan, itu nafsu. Ya. Maka seorang harus melawan. Kalau punya penyakit ini, sembuhkanlah segera. Ya. Dan tidak ada yang tahu kecuali di diri masing-masing. Maka seorang lebih tahu tentang dirinya. Kalau ada benih penyakit itu, dari sekarang sembuhkan, upayakan untuk dia dihilangkan dari hati Anda. Minta dihormati, minta dimuliakan, minta disanjung. Naudzubillah. Dan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pada kita al-ikhlas. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.